Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Validita Ain Asma dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen yang meliputi 1. Struktur organisasi, 2. Pengambilan keputusan, 3. Keterampilan manajerial, dan yang keempat adalah manajemen keuangan. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Sebuah perusahaan anak-anak ingin mengembangkan daerah pemasaran baru yang dianggapnya potensial, yaitu Malang dan Surabaya. Sebelumnya, perusahaan ini beroperasi di Bandung, Medan, Jogja, dan Semarang. Di saat yang bersamaan, perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan satu jenis produk terbaru, yaitu pakaian anak-anak, sehingga jenis produknya bertambah menjadi 3, yaitu mainan anak-anak, snack anak-anak, dan pakaian anak-anak. Berdasarkan informasi tersebut, jenis struktur organisasi yang seperti apa yang cocok untuk perusahaan itu. Gambarkanlah dengan jelas struktur organisasi yang Anda maksud. Menurut teori yang pertama, yaitu menurut Ribbins dan Coulter 2007-284, pengertian struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka tersebut tugas-tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Menurut Rekso Hadiprojo dan Handoko 1992-74, pengertian struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan semua kegiatan pencapaian tujuan organisasi, hubungan antar fungsi, wewenang, dan juga tanggung jawab. Menurut saya, perusahaan anak-anak tersebut cocok dengan struktur organisasi divisional. Mengapa? Karena struktur organisasi divisional dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Diterapkan di perusahaan menengah ke atas, karena biaya operasional akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional. Kelebihannya lebih mudah dalam pengelolaannya karena memecah organisasi menjadi divisi yang lebih kecil. Kelemahannya adalah timbulnya masalah alokasi sumber daya dan distribusi biaya-biaya perusahaan. Berikut adalah rancangan struktur divisional. Pada yang di atas adalah direktur utama, lalu ada wakil direktur divisi komponen, dan yang kedua adalah wakil direktur divisi perangkat. Pada wakil direktur divisi komponen terdapat manajer IC, manajer display, dan manajer baterai. Dan sedangkan wakil direktur divisi perangkat terdapat manajer smartphone, manajer tablet PC, manajer laptop. Soal nomor 2. Pembuatan keputusan yang sulit terkadang datang ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Saat Anda melakukan pekerjaan, tidak jarang Anda mengalami situasi di mana Anda telah mengambil keputusan yang buruk. Walau Anda dan tim telah bekerja keras mengumpulkan fakta dan melakukan analisis, Anda mungkin merasa kecewa karena gagal melakukan kewajiban Anda. Namun, sebagai seorang pemimpin, Anda diharapkan untuk mencari cara mengatasi masalah pengambilan keputusan tersebut. Apakah ada perbedaan antara keputusan yang salah dan keputusan yang buruk? Mengapa manajer yang lebih baik kalau membuat keputusan yang salah atau keputusan yang buruk? Bagaimana manajer dapat meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan? Menurut teori Simon 1993, definisi pengambilan keputusan ialah suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih dan yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Fungsi pengambilan keputusan yaitu: pertama, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun kelompok. Dan yang kedua, sesuatu bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan masa yang akan datang, di mana efeknya berlangsung cukup lama. Menurut opini saya, keputusan yang salah belum tentu buruk, sedangkan keputusan yang buruk sudah pasti salah. Kadang, manajer yang baik membuat keputusan yang salah karena keputusan manajer dipengaruhi oleh budaya organisasi dan sifat dasar manajer itu sendiri.
Keputusan yang buruk biasanya dilakukan karena adanya tekanan sehingga manajer tidak dapat berpikir jernih. Manajer dapat membuat keterampilan membuat keputusan, yaitu berdasarkan pengalaman yang dialami dan memahami kondisi yang terjadi. Jadi intinya, seorang manajer mempunyai tanggung jawab besar atas organisasi. Organisasi akan berjalan lancar apabila manajer mampu menerapkan prinsip-prinsip organisasi dengan baik. Keputusan yang telah diambil dapat dievaluasi kembali dan memanfaatkan prinsip-prinsip manajemen, karena dengan demikian dapat melakukan pengendalian atas kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan. Soal nomor 3. Anda baru saja bekerja supervisor baru dari sebuah audit tim dalam perusahaan berskala nasional. Dengan 8 tahun pengalaman yang dimiliki, secara teknis Anda merasa benar-benar siap untuk menerima tugas tersebut. Namun demikian, ini merupakan pengalaman pertama Anda yang ditunjuk secara resmi sebagai manajer. Saat ini segala sesuatu menjadi rumit karena tim yang seharusnya terdiri dari 12 orang tersebut baru 5 orang yang terisi. Atasan Anda menginginkan tim yang akan dibentuk sedapat mungkin beraneka ragam. Bagaimana Anda akan menggunakan dan mengembangkan keterampilan manajerial sehingga Anda berhasil mengelola tim yang beraneka ragam tersebut? Menurut teori Robert Elgart, seorang manajer yang sukses wajib memiliki 3 keterampilan manajemen dasar, yaitu yang pertama, keterampilan konseptual, yaitu kemampuan manajer untuk melihat keseluruhan organisasi sebagai suatu entitas yang lengkap. Yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain. Kemampuan manajer untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasinya, serta membangun pemahaman dan usaha kooperatif dalam tim yang dipimpinnya. Yang ketiga, keterampilan teknis, yaitu kemampuan atau pengetahuan untuk menggunakan teknik tertentu dalam melakukan tugas atau pekerjaan tertentu. Sedangkan menurut opini saya, seorang manajer dapat mengendalikan karyawannya melalui keterampilan pengendalian atau controlling skill. Seorang manajer dapat mengendalikan karyawannya melalui keterampilan manajerial dasar yang dimilikinya, yaitu keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Keterampilan tersebut akan memungkinkan para manajer untuk menjadi pemimpin dan memotivasi karyawannya untuk mendapat prestasi yang lebih baik. Selain itu, para manajer juga harus dapat memanfaatkan potensi karyawannya secara efektif di perusahaan. Soal nomor 4. Mencuatnya kasus first travel menjelang musim haji 2017 cukup mencoreng dunia usaha travel haji dan umroh di Indonesia. Banyak yang mengkaitkan kasus ini dengan gaya hidup mewah pemilik first travel. Gaya hidup mewah tim manajemen first travel menjadi sorotan publik dengan didasari dugaan bahwa ke sanalah dana jamaah dilarikan. Ada juga yang berhipotesa bahwa first travel menerapkan skema Ponzi karena biaya layanan yang ditawarkan murah. Investasi yang salah untuk memutar dana di tengah rai juga menjadi salah satu penyebab masalah. Di tengah kunjungan hangat tentang kasus ini, ada pertanyaan penting yang seharusnya menjadi fokus perhatian pelaku usaha, khususnya pemilik atau pengelola bisnis travel haji dan umroh. Apa yang salah dari pengelolaan dana first travel dan bagaimana agar perusahaan-perusahaan travel lain bisa terhindar dari masalah serupa? Menurut teori Martono dan Agus Harjito 2005-4, pengertian manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Menurut Arlina S.E., manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Menurut opini saya, yang salah dari pengelolaan dana first travel adalah tidak dapat mengelola dana dengan baik, tidak dapat menerapkan sistem manajemen keuangan dengan baik. Hal yang harus dilakukan agar perusahaan-perusahaan travel lain bisa terhindar dari masalah serupa adalah yang pertama, Asosiasi Pengusaha Travel Haji dan Umroh, pengadaan sosialisasi dan pelatihan manajemen keuangan secara rutin bagi anggotanya.
Yang kedua adalah manajemen yang baik membutuhkan sistem, contohnya menggunakan software payroll dan aplikasi absensi berbasis cloud. Sedangkan teruntuk masyarakat hendaknya berhati-hati dalam memilih penyedia layanan haji dan umroh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.